banyak kejutan besar terjadi di bursa transfer musim panas 2023 kemarin. Di antaranya, keberanian klub mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan pemain incaran. Salah satu klub yang paling boros di bursa transfer tahun ini adalah Chelsea yang mengeluarkan biaya hingga 462 juta euro untuk bisa mendatangkan 11 pemain baru. Jumlah tersebut membuat Chelsea menjadi tim Inggris yang paling boros sepanjang bursa transfer musim panas 2023. Berbeda dengan beberapa pemain yang didatangkan dengan harga mahal, ada sejumlah pemain yang justru mengalami nasib apes musim panas kemarin lantaran tidak ada klub yang mau merekrutnya. Menariknya, dari sekian banyak pemain bebas transfer yang ada saat ini, jika disatukan dapat membentuk skuad yang cukup menjanjikan. Jika melihat dari daftar pemain bebas transfer saat ini, nama David De Gea menjadi pemain yang cukup disorot oleh publik. Kiper asal Spanyol tersebut belum mendapatkan klub lagi setelah kontraknya tidak diperpanjang Manchester United akhir musim lalu. Dengan segala pengalaman dan raihan gelar juara yang pernah ia menangkan, De Gea akan sangat sempurna untuk menjadi kiper utama dalam formasi tim bintang pengangguran. Berusia 32 tahun, karir De Gea di dunia sepak bola juga masih cukup panjang. Soal kemampuan dalam menghalau tembakan lawan, David De Gea juga masih oke, meski ia bukan tipe kiper modern yang bisa memainkan bola dan memberikan umpan akurat ke depan. Di lini pertahanan, ada trio lini belakang yang berisikan para pemain jebolan Liga Inggris seperti Phil Jones, Shkodran Mustafi serta Jerome Boateng. Secara pengalaman serta catatan gelar juara, tiga pemain tadi sangat layak untuk mendapatkan kesempatan tampil di Eropa musim depan. Phil Jones misalnya, meski musim lalu terpinggirkan dari skuad Manchester United, namun bek asli Inggris tersebut pernah membantu Setan Merah menjuarai Liga Inggris musim 2012-2013. Sedangkan Mustafi dan Jerome Boateng adalah dua bintang timnas Jerman yang berhasil menjadi juara Piala Dunia 2014. Di posisi tengah, ada 4 pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan serta gelandang sayap untuk membangun serangan. 2 gelandang bertahan akan ditempati oleh Jan M. Villa serta Morgan Schneiderlin. Keduanya sama-sama punya pengalaman tampil di Liga Inggris dan diprediksi bakal bisa menjadi dinamo permainan. Kemudian di posisi gelandang sayap yang juga bisa bertransisi sebagai wingback, ada Dani Rose serta Konstantinos Stavlidis. Meski tak lagi muda, namun akurasi umpan serta ketenangan dalam bertahan membuat dua bek sayap tersebut cocok untuk mendampingi para gelandang serta membantu tugas lini pertahanan. Untuk membangun serangan, ada dua gelandang serang atau advance playmaker yang sering membuka ruang serta menciptakan umpan kunci kepada ujung tombak. Dari daftar yang ada, nama Jesse Lingard dan Eden Hazard menjadi yang paling cocok untuk bermain di posisi ini, terutama Eden Hazard yang sinarnya sempat hilang bersama Real Madrid, namun secara kualitas dirinya masih punya sentuhan serta insting gol yang cukup tajam. Dengan formasi 3-4-2-1, para gelandang serang tersebut akan menjadi penyuplai serta pembuka ruang bagi Santi Mina yang diposisikan sebagai striker utama. Dipilihnya Santi Mina sebagai ujung tombak lantaran tidak ada lagi pemain bebas transfer yang punya rekam jejak mentaren musim panas kemarin. Secara statistik, rapor penampilan mantan penggawa Valencia tersebut masih terbilang apik. Di musim lalu, dirinya mampu mencetak 6 gol dan memberikan 5 assist dari total 28 pertandingan untuk Al Shabab FC di ajang Liga Arab Saudi. Dengan skuad yang cukup mumpuni, tim bintang pengangguran bisa bersaing di kompetisi Eropa. Namun sayangnya, hal itu hanya imajinasi semata.